Allahumma salli ala Muhammad. Allah Maha Pemaaf dan Pengampun. Tentunya kita juga harus jadi orang yang pemaaf dan juga jadi orang yang bisa mengampuni tatkala ada orang yang bersalah kepada kita, terus dia datang kepada kita minta maaf, minta ampun. Kalau bisa sebelum mereka minta maaf, sebelum mereka minta ampun, kita sudah memaafkan terlebih dahulu, sudah mengampuni terlebih dahulu. Itu yang namanya ihsan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazza'an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul li qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa 43. Ayo Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat, janganlah kalian mendekati tempat sholat, wa antum sukaro, dan jikalau kalian dalam keadaan sukaro, mabuk, hatta ta'lamu ma taquluna, sampai ta'lamu, mengetahui, memahami, menyadari kalian, ma taquluna, apa yang diucapkan kalian. Jadi ini langkah-langkah pada zaman dahulu, di waktu Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, langkah-langkah dalam pelarangan, pengharuman atas suatu hal yang memabukkan. Jadi dulu itu kebiasaan orang jahiliyah pada saat Kanjeng Nabi Muhammad masih hidup, itu kebiasaannya adalah mabuk-mabukan. Karena mabuk-mabukan itu lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, makanya langkah demi langkah, step by step, pelarangan atas hal yang memabukkan diperintahkan oleh Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Awalnya diperbolehkan minum khamr, itu diperbolehkan. Namun karena khamr, bir lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, oleh sebab itu hal yang memabukkan itu dilarang alias diharamkan. Langkah pertama, la taqrabus sholata wa antum sukara. Langkah pertama, janganlah kalian mendekati sholat, jangan kalian mendekati tempat sholat atau masjid, musola, wa antum sukaro, jikalau kalian dalam keadaan mabuk. Jadi kalau kalian itu mau mabuk, nanti sebelum jam sholat, nanti sebelum sholat, jauh-jauh sebelum sholat bolehlah mabuk. Tapi kalau sudah mendekati waktu sholat, tidak boleh mabuk, yo. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad. Nanti setelah selesai sholat mabuk lagi, nggak apa-apa. Itu langkah pertama dalam hal mengharamkan barang yang memabukkan. Jadi step by step, nggak langsung dilarang khamr, dilarang haram, tidak. Tapi dipahamkan dulu masyarakat itu tentang apa manfaat, tentang apa mudarat dari suatu hal. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu paham, mengetahui, menyadari apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau di dalam sholat harus kita paham apa yang kita ucapkan, harus kita sadari apa yang kita katakan. Sukaro itu maknanya mabuk. Identik juga dengan
sakiri itu namanya juga nutup. Jadi orang yang mabuk itu menutup kesadaran kita. Sakirul bab, tutuplah pintu itu. Jadi sakaro di sini, sukaro di sini itu juga menutup kesadaran kita. Ada juga ulama yang menafsirkan bahwa sukaro ini juga terjadi tatkala kita ngantuk. Jadi kalau kalian ngantuk jangan sholat. Kalau ngantuk nggak boleh sholat, karena kalau orang yang ngantuk apalagi sampai tidur ya, itu tidak mengetahui, tidak menyadari apa yang dikatakan atau yang diucapkan. Tak boleh. Jadi banyak versi, bisa juga mabuk, bisa juga ngantuk. Kalau kalian ngantuk, wayai ruku moro-moro sujud ya, gak sadar apa yang diucapkan maupun yang dikerjakan. Moro-moro ini udah sholat maghrib sudah 3 rakaat atau masih 2 ya, karena ngantuk. Padahal baru 1 rakaat langsung assalamualaikum ya. Dikira 2 atau 3, ternyata masih baru 1 karena saking ngantuknya ya. Wala junuban, dan tidak boleh juga bagi orang yang junub mendekati masjid, mendekati tempat sholat. Tidak boleh bagi orang yang junub illa abiri sabilin, kecuali dia sekedar berlalu jalan, maksudnya hanya sekedar lewat saja, nggak apa-apa. Tapi kalau neplek duduk berlama-lama di masjid itu tidak boleh. Hatta tautasilu, sampai dia itu mandi junub. Gak boleh juga bagi orang yang haid berlama-lama duduk di dalam masjid, walaupun hanya sekedar manggil suaminya yang lagi ngaji, Mas, Mulyo, ada tamu masuk ke masjid. Itu nggak boleh. Dikhawatirkan ada darah yang jatuh, nifas, haid, itu nggak boleh. Sekedar berlalu saja nggak apa-apa. Atau nitip salam dari bawah, ada suamiku nggak di masjid? Oh ada di masjid lagi ngaji, tolong dong panggilkan. Boleh. Tapi kalau duduk cangkrungkan di masjid dalam keadaan haid itu tidak boleh. Sama juga dalam keadaan junub itu juga tidak boleh. Hatta tautasilu, sampai dia itu mandi junub. Wa in kuntum mardo, dan jikalau kalian mardo, sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa hadun minkum minal ghaiti, atau mendatangi ahadun, seseorang minkum di antara kalian, minal ghaiti, dari tempat yang rendah, dari tempat membuang najis, pipis, tempat apa itu namanya? Kamar mandi, hammam. Atau lamastumun nisa, menyentuh kalian terhadap perempuan, falam tajidu ma'an,
maka tidak tajidu mendapatkan kalian ma'an air, fatayammamu maka bertayamumlah kalian so'idan thayyiban, so'idan debu, thayyiban yang bagus, yang baik, yang suci. Jadi jikalau kalian dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, gak boleh pakai air misalkan, alergi air, kala sakit gak boleh menyentuh air. Atau kalian dalam perjalanan safar, di dalam pesawat, di dalam kereta api, di dalam bis, atau juga kalian datang dari kamar mandi, habis pipis, habis pup, atau kalian juga tersentuh dengan wanita yang bukan muhrimnya, falam tajidu ma'an, maka tidak mendapatkan kalian air, maka fatayammamu, maka bertayamumlah kalian so'idan thayyiban, dengan debu yang suci atau yang baik. Jadi misalkan ada orang sakit di rumah sakit, gak boleh menyentuh air, boleh pakai tayamum kalau mau sholat. Juga orang musafir di atas pesawat, di bis, di kereta api, juga sulit mendapatkan air, pakai tayamum. Juga orang yang habis pipis, sakit perut, bersentuhan dengan wanita bagi laki-laki, dan bagi yang perempuan menyentuh laki-laki, kemudian dia tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah kalau mau sholat. Dengan apa tayamum itu? So'idan thayyiban, dengan debu yang baik, yang suci. Famsahu, debu tadi yang suci itu, famsahu, maka sapulah, biwujuhikum, dengan wajah kalian, wa aidikum, dan tangan kalian. Sudah ya, pelajaran tentang tayamum sudah dipelajari. Jadi caranya diteblok ya, blok, misalkan di kursi atau di kaca atau di tembok, blok, atau di bawah ada debu, blok, terus diginiin dulu, baru disapu, famsahu. Beda dengan falsilu, beda. Kalau disapu hanya diratakan aja ya, disapukan. Kalau falsilu dibasuhkan, basuh itu digosok ya, ditekan-tekan. Kalau pakai debu jangan ditekan-tekan, bisa rusak wajahnya ya. Diteblok, blek, baru diratakannya, disambutkan aja, syarat saja. Namanya darurat, boleh bertayamum. Habis wajahnya, terus ambil lagi, blok lagi, baru tangannya ya. Dari bawah punggung, terus ke depan, ke telapak tangan. Terus satunya lagi juga seperti itu ya. Udah hafal kan niatnya tayamum? Nawaitun tayammuma, gimana? Ayo Ustaz. Gimana?
Tayamum. Nawaitut tayammuma lis tibahatis sholat fardal lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum agar bisa diizinkan bisa melakukan sholat fardu karena Allah. Ya. Satu kali pekerjaan, misalkan sholat duhur, ya tayamumnya sebelum sholat duhur. Nanti sholat asar, tayamum lagi, nggak boleh. Oh, aku tayamum tadi, jadi nggak usah tayamum lagi, nggak boleh. Untuk satu perkara saja, ya. Nggak boleh untuk dipersamakan dengan wudhu, nggak boleh. Kalau tayamum untuk satu kali perkara saja. Sholat, sampai mau ngaji. Nanti tak kalah sampai mau sholat, tayamum lagi. Nggak boleh terus no. Untuk satu perkara, ya. Sholat maghrib kan dulu waktunya, sebentar waktunya. Di situ masuk sholat isya harus tayamum lagi. Gak boleh terus nih. Hanya untuk satu sholat saja, ya. Dimana niatnya? Nawaitut tayammuma listibahatis sholati fardal lillahi ta'ala. Niat saya bertayamum karena agar bisa diizinkan sholat, diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala, ya. Kalau wudhu, gimana niatnya? Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardal lillahi ta'ala. Kalau junub, nawaitul usla liraf'il hadasil akbari fardal lillahi ta'ala. Sampai harus hafal itu, ya. Terus niat dalam hati waktu berojok banyu, waktu mandi, diniatkan dalam hati. Mimpi basah, mimpi basah tiap malam, mimpi basahnya, kebelet rabi, ya, kebelet nikah. Kalau mimpi basahnya tiap malam, gak basah terus, Jadi jangan lupa sebelum tidur ditawamkan, kalau perlu diwajibkan atas dirinya untuk berwudu terlebih dahulu. Disunahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sebelum tidur berwudu, kemudian sholat witir, terus beristighfar, terus doa sebelum tidur. Gimana, Mas? Apa nih? Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa Jadi harus apa yang dikerjakan Kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa, sebisa mungkin, sekuat mungkin kita melaksanakannya, melakukannya, ya. Sholat sunnah, ya. Sholat berjamaah, enggak putus wudu, dijaga tuh wudunya tuh. Jangan cuma di medsos aja jaga wudunya. Kalau pas di medsos gini-gini, ya. Kalau pas ketemu cewek gini-gini salamannya. Kalau di offline jemuk-jemuk, ya. Jemuk-jemuk, pukul-pukul, pokoknya wong, ya. Boleh, ada yang seperti itu, banyak, ya. Kalau di depan TV, kalau di belakang layar, wis hanya becit,
pencitraan. Nggak boleh ya. Jadi ini syaratnya kalau kita mau sholat, kita harus betul-betul sadar ya. Nggak boleh kita dalam keadaan mabuk, nggak boleh kita dalam keadaan ngantuk, nggak boleh. La taqrabus sholata wa antum sukara. Nggak boleh kita itu ngelamun, juga nggak boleh ngelamun. Lesannya baca Al-Fatihah, pikirannya kemana-mana, ingat ayamnya, nggak boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, yang terbayang wajah ayamnya itu sama. Ta'lamu ma taqulun, juga nggak paham, nggak sadar apa yang dia ucapkan, nggak boleh ya. Juga orang yang junub nggak boleh berlama-lama di masjid, duduk nggak boleh. Kalau cuma sekedar berlalu diperbolehkan. Karena orang yang junub itu mengeluarkan semacam keringatnya itu agak sakit orang yang junub itu. Jadi disunahkan untuk segera mandinya wajib, untuk segeranya itu disunahkan. Jadi kalau sampean habis junub ada mengeluarkan zat apa dari kulit, jadi agak sakit. Jadi kalau sampean pas lagi junub mimpi basah atau habis berhubungan suami istri dekat saya tahu, karena dari baunya itu ketahuan. Ini habis junub. Sering saya itu waktu jadi waktu di pondok dulu jadi menteri pembangunan. Saya itu jadi menteri pembangunan, tukang bangunkan anak-anak yang tidur. Saya itu menteri pembangunan dulu ya. Sampai harus juga meneruskan itu. Jadi menteri pembangunan, bangun, itu namanya menteri pembangunan. Disemprot. Nah, itu sering. Sarungnya moro-moro udah basah. Wah, ini habis mimpi basah. Baunya beda. Apalagi bau ibunya ya. Bau apanya? Bau maninya beda. Terus bagi orang yang sakit, yang nggak bisa menyentuh air, harus melakukan tayamum. Dalam perjalanan pesawat, udara, darat, bis, laut, kapal, sulit mendapatkan air, macet pompanya, bertayamum kalau mau sholatnya, khusus untuk sholatnya. Satu kali perkara, maghrib aja, isya kita harus bertayamum lagi. Aula mastumun nisa, untuk perempuan yang bukan muhrimnya. Dan itu semua falan tajidu ma'an, apabila kita kesulitan menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyibah, maka kita bertayamum dengan debu yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Jadi tayamum itu hanya dua hal, menyapukan debu tadi ke wajah dan kedua tangan kita. Jadi karena tayamum terus sampean juga rambutnya, habis itu kupingnya, habis itu kakinya, ya enggak lah. Cuma dua hal itu, wajah dan tangan kita, kedua tangan kita. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ada Allah afuwan, maha pemaaf, ghafuran, maha mengampuni. Semua pasti. Kadang kita bertayamum juga salah, tapi Allah itu maha pemaaf dan maha pengampun. Wudu kita juga kita salah kadangnya karena kekurangan ilmu, tapi Allah itu afuwan ghafura, maha pemaaf dan
pengampun. Junub kita kadang mandinya nggak sempurna, batal, tapi Allah Maha Pemaaf dan pengampun ya. Kalau Allah Maha Pemaaf dan pengampun, tentunya kita juga harus jadi orang yang pemaaf dan juga jadi orang yang bisa mengampuni tatkala ada orang yang bersalah kepada kita, terus dia datang kepada kita minta maaf, minta ampun. Kalau bisa sebelum mereka minta maaf, sebelum mereka minta ampun, kita sudah memaafkan terlebih dahulu, sudah mengampuni terlebih dahulu. Itu yang namanya ihsan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seseorang yang pemaaf dan juga pengampun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.